Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Perjalanan Channel. And it goes a little something like Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya sebelum nonton kita hari ini. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu tentang hijrah. Masya Allah. Di sini kita mau ngasih disclaimer dulu nih, kalau misalkan kita di sini bukan orang yang cukup ahli juga sih sebenarnya buat ngomongin tentang hijrah, karena kita bukan ustazah ya, bukan juga yang dari pendidikan tentang agama mungkin ya. Tapi ya mungkin ada bekal lah ya sedikit-sedikit dari pemahaman dari kajian dan ngobrol atau diskusi sebelumnya, share-share sebelumnya. Nah, dan barangkali juga nih di sini ada teman-teman yang juga punya pertanyaan yang sama nih dengan kita. Nah, mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa jadi membuka mindset mungkin ya, atau membuka disebutnya ya, pikirannya, membuka pikiran gitu kan untuk teman-teman semua. Kita juga nanti akan bacain ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi hari ini kenapa sih kita mengangkat tema tentang hijrah? Boleh nih. Kenapa ya kita angkat hijrah? Kenapa ya? Kalau menurut aku sendiri sih sekarang tuh udah banyak pemuda-pemudi yang berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Contohnya kayak beberapa waktu belakangan ini kan udah banyak juga orang-orang yang bekerja, dan kayak misalnya aku kalau ngobrol sama teman-teman juga mungkin berhubungan soal hijrah. Nah, cuma sekarang tuh karena lagi corona mungkin ya, jadi agak sedikit kurang ya. Yang dulu tuh masjid tuh penuh banget sama anak muda buat isi kajian kan, kayak Rika, si Aladin, terus ya dimana-mana lah hampir semua sekarang tuh banyak yang ikut kajian. Ya cuman karena corona ini nggak bisa kumpul banyak, jadi mungkin intensitasnya juga berkurang ya. Walau mungkin juga banyak yang ikutan kajiannya secara online karena aku lihat juga ada kajian-kajian di online itu juga ya. Betul banget. Alhamdulillah ya pemirsa, subhanallah sekali. Nah, kita juga mau nyebutin nih hari ini kita bikin podcastnya atau bikin YouTube-nya juga nih. Sekarang kita lagi ada di Up Cafe. Jadi buat teman-teman yang mau kopi, misalnya mau makan makanan yang di sini enak enak dan khas Korea gitu, boleh datang aja ke Green Up Coffee. Tempatnya tuh di Canjuang Cimahi. Betul. Dan di sini tempatnya enak sih, nggak terlalu ramai buat orang yang sukanya ada orang gitu. Siap. Oke, sekarang kita gimana langsung aja ke Pertanyaannya. Oke, kita buka pertanyaan. Mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada dari Dirti Marhama. Dan mungkin ada beberapa orang juga yang pertanyaannya sama mungkin ya. Jelasin dong, apa sih hijrah itu? Definisi hijrah itu apa sih? Coba dulu. Ya, boleh. Awal dulu ya. Pengertian hijrah itu apa sih? Kalau dari pemahaman yang aku dapat sekarang sih ya, dari berbagai diskusi kajian sharing kayak gitu, hijrah itu maknanya adalah berpindah. Tapi kan kalau dulu zamannya Rasul tuh hijrah tuh dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih ke hijrah, kita juga hijrah dari yang sebelumnya gitu ya. Misalkan kita bermaksiat dan sebagainya, kita rubah gitu ya, kita mulai tinggalkan kemaksiatan itu dan kita mulai untuk cari kegiatan atau hal-hal yang itu beramal soleh lah yang lainnya kayak gitu sih. Jadi meninggalkan dari sesuatu yang awalnya maksiat mungkin sampai ke juga
juga ada yang diwujudnya yaitu ridho Allah gitu. Jadi secara hati mungkin ya, secara jiwa juga ada berubah keyakinan tuh gitu. Dari yang tadinya mungkin mindsetnya tuh cuma ngejar dunia gitu ya, sampai berubah mindsetnya untuk cuma pengen cari ridho Allah aja itu sih. Dan kalau secara pemikiran juga sih yang pasti, karena ilmunya mungkin bisa jadi kita sebelumnya cuma segini, nah dengan hijrah itu kita mungkin bisa itu sih. Jadi ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang dituju. Kalau dari Fata gimana? Kalau menurut aku sendiri, hijrah itu perpindahan. Jadi perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mungkin kalau kata mereka tadi, kalau zaman dulu kan perpindahan dari tempat A ke B, cuma itu kayak luas ya maknanya, bukan soal perpindahan tempat doang, tapi kayak perpindahan diri juga. Contohnya kayak berubah dari yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Contohnya akhlak, soal akhlak, kepribadian, tentang diri. Jadi kita tuh ninggalin hal-hal yang kurang baik dan kita menuju untuk ridha Allah gitu. Iya. Dan di notice juga sih kalau di hijrah di sini tuh bukan artinya proses ya, maksudnya bukan berarti ketika kita memutuskan buat hijrah terus kita langsung berubah. Saatnya berubah. Siti Maimunah, jurus bangun, minta maaf. 100% misalkan jadi wanita yang sangat apa ya, muslimah sekali, atau perempuan yang sempurna gitu ya. Assalamualaikum ya Fahri. Waalaikumsalam. Langsung berubah menjadi 100% beda 180 derajat. Enggak, tapi hijrah di situ artinya berproses ya. Dan berproses sedikit demi sedikit gitu. Kan hijrah itu bukan cuma sekali kan, Tapi berkali-kali terus sampai kita mungkin istiqomah ya. betul. Jadi hijrah itu terus menerus ya, dan berproses, tidak langsung instan. Dan menurut aku tuh hijrah itu kayak ada orang yang hijrahnya langsung ke pakaian mungkin ya. Oh iya. Ya ada juga emang memperbaiki dirinya dulu. Iya. Jadi secara ilmunya dulu benar-benar dicari tahu gitu ya. Betul. Bukan hanya sekedar kita berubah penampilan, tapi isi dalamnya juga harus ditambah ya. Karena banyak orang juga yang berpikir hijrah itu ketika hijrah yang lebih baik lagi itu harus penampilan itu harus sebaik mungkin Ya. gitu. Tapi baik pemahaman aja sih, baik proses. Oke, itu pertanyaan pertama. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua dari Denny Rusdiana. Katanya, coba bahas hal-hal tentang istiqomahnya seseorang dalam hijrahnya gimana sih? Menceritakan tentang diri sendiri juga mungkin ya, hijrahnya dia. Masih baru di kamu dong, Oke. kita duluan. Kalau aku sendiri, mungkin aku masih jauh dari kata baik ya, masih jauh kayak belum 100% hijrah. Karena kalau bahas tentang hijrah juga kayak malu sendiri. Ya betul. Ya. Mungkin aku masih berusaha buat menjadi lebih baik lagi dalam pribadi aku, terutama akhlak ya dan ilmu juga, karena aku masih jauh banget dari kata banyak ilmu. Karena kan kita harus merasa kurang ilmu ya biar kita terus mencari ilmu. Kalau kita merasa cukup, nanti kita malah, atau kita merasa oh ilmu aku udah banyak nih, nanti malah kita nyoba mencari ilmu lagi ya. Iya. Malah bagusnya kayak kita harus terus merasa kurang karena ilmu itu luas, banyak banget ya. Jadi intinya ya aku sendiri mungkin masih jauh dari kata intinya kalian ya, masih berusaha buat menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan itu tuh keputusan kayak pengen hijrahnya itu kenapa sih? Kayak ketimbang mungkin ya? Kalau aku sendiri kayak aku tuh kayak kalau ngeliat orang pakai pakaian yang syar'i itu kayak ada perasaan ih kapan ya aku pakai kayak gitu. Kapan, cuma aku sendiri kayak kalau aku kali ini aku mau merubah diri aku dulu.
Nah ketika aku mungkin udah lebih paham kali ya, aku baru mencoba demi sedikit demi sedikit untuk merubah penampilan. Cuma mungkin nggak langsung kayak apa ya, langsung cari semua, mungkin kayak pelan-pelan aja dari pakai rok dulu gitu intinya. Kayak apa ya, itu tuh kan baru syariat ya sebenarnya. Kalau ibaratkan perempuan tuh katanya kalau di paling bawah akarnya itu akidah, terus batangnya itu syariat, dan buah atau ini itu akhlak. Nah jadi mungkin kita lagi memperbaiki akhlaknya dulu ya, supaya nanti batangnya juga kuat, syariat kuat. Nah kalau aku sendiri nih, mungkin bisa dibilang kalau titik balik buat hijrahnya itu kenapa? Itu adalah ketika aku masih kuliah semester tingkat 2 kalau salah. Nah disitu aku merasa kayak hidup aku tuh kan gini-gini aja ya, flat banget. Terus kan katanya kalau misalkan kita dikasih ujian tuh artinya kita tuh aneh kan nih. Nah tapi aku tuh ngerasa nggak dapet ujian gitu. Aneh ya, orang itu mau pengen diuji. Tapi ya kan ada pepatah mengatakan kalau kita tuh bakal diuji kalau kita udah dapat materinya. Oh mungkin aku tuh belum nyari ilmunya, belum dapat materinya, makanya aku belum diuji. Jadi aku merasa boring sih sebenarnya, kayak hidup tuh kayak cuma gitu-gitu aja sih. Kayak bangun tidur, makan, mandi, Kayak diulang-ulang gitu ya. iya kayak rutinitas yang ya itu terus berjalan seperti itu, nggak ada yang seru gitu. Kayak flat gitu, terus kayak gitu-gitu aja kan rutinitas. Nah dari situlah aku mulai kayaknya aku butuh cari ilmunya dulu deh gitu kan. Makanya aku mulai di situ ikut teman, kebetulan ada yang kajian dulu sebelumnya gitu kan. Jadi aku ikut kajian kayak gitu. Terus di situ juga ada sharing, diskusi gitu kan. Jadi emang benar-benar apa ya, di situ kayak aku terbuka soal tujuan tentang tujuan hidup kita sebenarnya apa sih di dunia ini gitu kan. Ya apalagi bukan ibadah gitu kan, dan ya cuma pengen cari ridho Allah doang. Itu titik awal mula aku mencari supaya istiqomah itu gimana. Ya itu sih salah satunya dari tadi itu yang kata kita emang harus terus merasa haus akan ilmu gitu kan. Jadi terus menerus mempelajari gitu. Jadi kajian pun yang nggak ada stopnya sebenarnya gitu, sampai ketika dicabut semua gitu. Dan yang kedua adalah lingkungan atau teman-teman. Jadi butuh juga nih teman-teman yang punya visi misi tujuan yang sama. Gunanya buat apa ya? Buat saling mengingatkan juga gitu. Kadang kan kita manusia itu turun naik atau iya bisa lupa dan naik turun imannya kan. Jadi kalau lagi turun tuh ada yang mengingatkan gitu. Dan selain jadi itu sih kuncinya gitu. dan selain teman-teman gue dari keluarga ya, karena kunci kita emang hijrah juga dari pertama juga selain lingkungan teman, lingkungan keluarga juga penting banget. Karena ada nih teman aku, dia tuh belum berhijab dan dia tuh ingin untuk memulai hijrah lah ya, dimulai dari dirinya untuk memulai pakai kerudung. Cuma orang tuanya itu begini, nah itu poinnya. Jadi kita tuh harus kayaknya yakinin orang tua juga, mungkin masih kurang orang tuanya atau entah kayak gimana. Cuma penting juga ya kita saling mengingatkan ke orang tua juga Ya, karena kita juga sebenarnya berubah jadi baik buat siapa sih? Kan buat orang tua juga ya, Iya, betul. sebagai amalan nanti di akhirat. Iya, jadi kan kita kalau doa anak yang sholat kan dibawa gitu oleh orang tua kan nanti ya kayak gitu. Oke, langsung next ke pertanyaan yang ketiga. Mungkin masih ada kaitannya sama yang tadi ya Teh ya. Ini ada pertanyaan dari Kita Rosita. Katanya, bentar. Coba gimana sih agar hijrah kita tuh istiqomah dan selalu mengingat Allah dimanapun tempatnya. Kalau supaya fokusnya tadi udah ya, masih udah jawab yang kayak Iya yang cerita masing-masing. ya benar yang Boleh sih ngomong ya. harus selalu ingat Allah dimanapun tempatnya.
dan yang saling mengingatkan itu yang mengingatkan sama teman. Selalu merasa diawasi. Sebenarnya itu tuh levelnya udah tinggi banget sih, harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena itu levelnya emang udah di level takwa gitu, dan kita semua pun masih belajar ya untuk sampai ke arah sana. Cuman mungkin diawalinya dari ilmu dulu nih. Insya Allah kalau kita ilmu Tahu ilmunya ya, jadi kita bakal diingat terus. Kecuali kalau misalnya kita belum tahu ilmunya, kita nggak akan tahu. Nggak akan tahu itu. ya, jadi kayak kalau kita mau belajar sabar, belajar ikhlas, itu kayak gimana sih sebenarnya dengan tahu ilmunya dulu ya. Jadi emang harus kita benar cari ilmu. Oke, berarti pertanyaan kita kan question dari Saka Jamani. Assalamualaikum, saya mau nanya, misalkan seorang itu sudah hijrah tapi masih pacaran, gimana tuh? I still love you. Berat ya. Berarti dan mungkin juga banyak ya yang ngalamin ini kayak misalnya hijrah itu masih banyak Ya masih ada hubungan dengan seorang mungkin. iya gimana ya Coba dulu mungkin kita cari Laminnya. aku doang. Iya bisa. Kalau soal pacaran ya, untuk di awal-awal sih kalau menurut aku ya kan kita fokusnya tadi ya buat hijrah, buat kita cari tahu ilmunya dulu nih. Nah nanti ketika proses itu gitu kan, aku yakinnya gini sih, kalau emang kita ngerasa pacaran itu kan, kita akan pasti merasa di dalam hati kita cari ganjil, cuma nggak enak aja. Kayaknya juga ngejalanin hubungannya tuh kayak Ada perasaan salah ya. kayak ada beban di hati tuh. Nah, tapi di situ poinnya adalah berarti kan dua, antara ninggalin si hijrah atau ninggalin pacar. Ya, sekian. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya sebenarnya apa sih manfaatnya dari pacaran? Dibandingkan dengan mungkin ya kalau misalkan kita jadi singgelilah dulu atau jomblo apa? Jomblo pas bisa dulu lah. Jomblo bisa pilih lah ya kan? Mungkin kita akan lebih apa ya? Rasa-rasa cemburu, rasa-rasa kecewa, rasa-rasa apa ya intinya yang ketika dialami oleh pacaran gitu ya Akan nggak akan ngalamin aja ya benar. Terus nanti kalaupun kita punya pasangan gitu kan ya kita ya itu dengan jodoh kita ya, jadi mendingan nikah dulu baru habis itu pacaran gitu kan. Kalau pacaran kan belum tentu nikah. Nah daripada menghabiskan waktu sama orang yang belum tentu ya kan, mendingan kita fokus aja untuk ibadah memperbaiki diri. Insya Allah kalau jodoh pasti akan ditemukan dan udah tertulis juga ya di lauhul mahfuz. jadi kalau misalkan kita selama singlenya baik, insya Allah jodohnya juga baik. Jadi nanti kapan ini kah? Kapan iya? Ketika sudah waktunya. Gitu sih. Jadi kalau menurut aku sih itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Cuman I know lah what your apa ya? Hati lah ya. Iya, Perasaannya gimana? Tahu kan mana yang benar dan mana yang salah. Ya udah stop melakukan pembenaran. Gitu sih paling. Oke. Lanjut, kita lanjut ke pertanyaan yang ke Oke. Ini ada dari Ilham Abdul Haq. Apa setiap perubahan ke arah yang lebih baik itu hijrah? Perubahan ke arah yang lebih baik itu hijrah nggak sih? Jadi gimana? Kalau menurut aku, ketika kita berubah menjadi yang lebih baik itu kan kalau misalnya kita apa ya dari yang kurang baik terus kita lebih baik lagi, menurut aku itu termasuk hijrah. Kalau aku sih tergantung niat ya. Maksudnya berbuat baiknya tuh buat apa gitu kan? Karena kan kayak hijrah kan kayak benar-benar Harus niat dari hati iya ya. dari karena Allah. Jadi kalau niatnya berubahnya bukan karena Allah sih mungkin nggak bisa
bilang hijrah karena ada juga kan contohnya aja kalau di komunitas yang sebelumnya ada juga orang yang pengen hijrah cuma karena pengen apa ya ingin dilihat baik oleh orang lain jadi kan sama aja kayak cuma-cuma lah ya. Ya, jadi niatnya nggak lurus sih ya. Ya. Intinya itu sih kuncinya adalah karena Allah. Karena percuma kalau kita cari apa yang kebenaran di hadapan manusia kalau kita cari apa ya kayak kebenaran dia di mata manusia itu kayak percuma karena kita tuh yang harusnya kita cari ridho yang ridho Allah Itu ya. Semoga menjawab. oke lanjut ke pertanyaan Apa ya? dari sebenarnya dari ini pertanyaannya dari WhatsApp Prodi seperti apa? Boleh dari Emma. Oke, yang pertanyaan pertama, oh ternyata dia tanya rumah. Oh, apa ya? Sebenarnya Terima kasih. yang pertama, coba apa yang harus pertama kali dipelajari saat hijrah? Gimana ya? Kali ya. Yang harus dipelajari adalah kalau menurut aku ya tentang diri kita dulu. Kita harus kenal benar-benar siapa sih kita. Kita tuh di sini buat apa, mau kemana, dan ngapain, ya tujuannya apa. Jadi kita harus kenal benar-benar diri kita dulu. Itu sih jadi kamu ma'rifatun nafs dulu, habis itu ma'rifatullah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Jadi masih dengan orang yang sama, menentukan jurnal hijrah apakah hal penting? Jika penting, kriteria guru atau murabi seperti apa? Dulu ya. Ya. Kalau menurut aku sih kita dalam belajar tentang agama pasti ya butuh yang namanya guru, karena kayak segala sesuatu sih kayaknya ya Iya. bimbing gitu. Kayak kamu di kelas gitu kan pasti ada seorang gurunya, terus ada yang jadi wali murid gitu kan. Kalau kuliah juga skripsian tetap butuh pembimbing. Nah apalagi tentang Ya, dan menurut aku sendiri, selain yang kata Tete tadi, membimbing seperti guru yang seperti itu, menurut aku pembimbing untuk dalam hal hijrah juga atau ilmu kayak gitu diri kita sendiri, karena yang membimbing diri kita sendiri juga selain orang lain itu kita. Jadi kita juga harus apa ya, meniatin bahwa kita tuh mampu dan kita tuh bisa dan kita tuh bersungguh-sungguh buat untuk apa ya, melakukan hal yang terbaik lah ya gitu kalau tentang. jadi kita juga untuk peran diri kita sendiri untuk bisa memimpin diri kita sendiri ya. Dan juga tadi guru untuk murabi ya. Dan seperti apa sih kriterianya yang guru ini kriterianya? Kalau aku sih kayak apa ya? Kan kalau waktu itu Rasulullah pernah bilang kalau orang tidak ingin tersesat selama-lamanya maka ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pegangannya itu aja sih. Kalau pembimbing kita, guru kita pegang Al-Quran dan As-Sunnah sampai berjalan. Ya pasti kita nggak bisa sih, tapi ya kalau cuma belajar sendiri itu kita butuh ya kita guru yang membantu kita dengan apalagi kita kan nggak bisa juga ya menerjemahin Al-Quran, artinya menafsirkan itu tentu orang yang memang ya mampu terhadap ilmu itu. Oke, next ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya, apa pendapat kamu mengenai hijrah Casey? Itu masih yang peran sama ya? Iya, masalah yang sama. Kok gitu ya Laura? Casey kayaknya greget banget gitu. Oh iya, apa ya? Gimana ya, menurut aku itu hijrah Casey itu kayak hijrah luarnya aja kali ya. Ini kayak menampilkan sisi luarnya dia doang. Jadi menurut aku orang yang kayak gitu tuh, pendapat aku sendiri ya, mungkin dia tuh belum ada rasa apa ya,
rasa percaya dalam dirinya sendiri sih. Kayak dia tuh ingin hijrah, cuma ada hal-hal yang membuat diri dia apa ya? Membuat diri dia terus melakukan kemaksiatan mungkinnya, jadi malah ujungnya tuh dia tuh cuma merubah luarnya doang tanpa mengubah akhlak dan kepribadian yang ada di dalam diri dia. Jadi mungkin karena hal itu banyak orang juga yang apa ya, menyalahartikan apa sih hijrah itu ya. Jadi kayak karena orang di sekeliling dia misalnya ada dalam sekelompok orang, terus orang itu tuh karena melihat seseorang lain yang hijrah, cuma dia tuh cuma hijrah ke sini doang, dia tuh malah menyepelekan apa arti dari hijrah yang sebenarnya dia betul. Mungkin jadi kayak ada indikasi kalau dari penampilan doang tuh kayak penilaian dari manusia gitu ya. Tapi memang ya ada sih ya emang beberapa yang pengennya tuh berubahnya secara penampilan gitu ya, bisa terlihat. Tapi apa ya, kalau menurut aku sih kalau misalkan kita mau hijrah tuh harus akarnya dulu yang kuat, karena kalau akarnya nggak kuat kita bakal mudah lagi balik lagi. Jadi kayak pernah sih kayak ada orang yang hijrah pakai kerudung terus nggak lama kemudian dibuka lagi gitu kan, sayang banget itu hijrahnya. Bisa jadi emang karena belum ada niat yang kuat gitu. Jadi kayak ya, jadi kalau kayak pohon itu ibaratnya akarnya nggak kuat, benangnya bisa langsung tumbang gitu sih ya. Dan ada juga sih yang mikir kayak karena orang itu banyak yang berpendapat ketika seseorang berubah dirinya tampilan kayak dia itu berarti udah sempurna, jadi ya udah apa ya, kayak orang yang pakai pakaian seperti itu udah salah banget ya. Padahal gak semuanya kayak gitu ya, jadi begitu karena kayak definisinya sebenarnya itu menurut aku sih bukan cuma soal luarnya doang, tapi luar dan dalamnya. Jadi dalam hati dia juga perlu banget dirubah untuk lebih baik lagi. Jadi emang dari dalam keluar ya, bukan dari luar ke dalam. Iya. Oke, semoga menjawab pertanyaan juga semua ya dari karena. Iya, udah. Nanti mau lanjut, ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kanazua, kenapa ya hijrah itu susah buat istiqomahnya? Apa ya, susah buat istiqomahnya. Kalau aku sih kayak pasti susah buat dia. Jadi banyak ujian itu kayak banyak godaan dari samping, kanan kiri, depan belakang tuh pasti ada akan sangat banyak justru ya. Mungkin beda banget sebelum hijrah, mungkin sama setelah hijrah ya lebih godaannya lebih besar ketika hijrah. Karena kayak itu kan hijrah kan ingin jadi lebih baik lagi ya, itu otomatis banyak banget rintangan yang harus dihadapinya tuh. Betul banget. Jadi karena pasti udah pasti akan diuji deh ketika kamu bilang kamu beriman, Allah akan uji kan, benar gak nih bukti keimanannya, pasti akan diuji. Jadi kita pun gak bisa cuma ngomong doang, tapi emang harus ada bukti. Ini ada ujian tersebut. Jadi kenapa sudah istiqomah? Karena itu, dan bisa jadi kita pun belum menemukan lingkungan atau teman yang bisa saling mengingatkan lagi ya. Betul, dari bahas di awal. Karena sangat penting ya teh buat teman-teman itu tuh untuk memacu diri kita buat jadi lebih baik lagi dan untuk saling mengingatkan itu. Ya. Dan jangan lupa konsistensi dalam mencari ilmunya atau dalam kajiannya. Jadi bisa kita memang cuma sekali sama di kajian udah itu enggak lagi, tapi memang untuk terus continue meskipun hanya sedikit-sedikit, tapi asalkan konsisten. Kayak contohnya aja kita niatin, mungkin kalau kita belum bisa pergi ke kajian secara langsung, kita bisa tuh niatin perharinya nonton kajian di YouTube atau Instagram atau di yang lain gitu ya, yang buat kita termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dan mencari ilmu tentunya. Itu ya, semoga kamu buat
Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dan ini tuh pertanyaan yang di WhatsApp. Yang nanya tuh Kak Nui. Nah, pertanyaan tuh kayak gini. Kalau yang masih suka buka tutup produk itu gimana? Jadi udah hijrah. Iya, karena di sini nggak ditulis, nggak diketik udah hijrah dulunya, cuma soal hijrah jadi nanti kayaknya ya. Ya, mungkin maksud dari situ mungkin kita bisa hijrah dari yang awalnya masih buka tutup produk jadi istiqomah buat pakai kerudung. Apa ya? Kalau alasannya? Mungkin harus diniatin itu sih niat dalam diri dia ketika orang-orang membuat dia goyah, dia bisa nggak bertahannya dari godaan-godaan itu, karena ketika kita memulai untuk berhijrah kita harus tahu konsekuensinya apa yang nggak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Jadi kayak ingat-ingat kenapa sih kita harus berhijrah. Pertama udah pasti itu perintah dari Allah gitu kan. Terus yang kedua coba ingat, apa kalau misalnya kita nggak pakai hijrah, apa hukumannya? Satu langkah setiap satu langkah yang kita itu bakal membawa ayah kita ke satu langkah ke neraka. Jadi jangan sampai kita menjadikan seperti itu gitu. Jadi kita harus ingat-ingat dengan apa konsekuensinya kalau misalnya kita nggak berhijab. Dan insya Allah hijab itu justru melindungi kita kok. Ya, sangat banyak manfaatnya gitu. Orang yang berhijab, salah satunya itu melindungi diri kita ya dari hal yang jadi kita ya. Orang yang berkerudung aja kadang masih jadi sasaran gitu. tindak kejahatan. Iya, apalagi enggak. Ya, semoga kamu bisa mendapatkan keyakinan kekuatan bisa istiqomah dan berhijrah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari ini juga sama dari WhatsApp sama Ilham. Katanya orang hijrah boleh memvalidasi dirinya sebagai hijrah, boleh nggak deh? Maksudnya gimana sih mau validasi? Mungkin kayak aku udah hijrah kalau itu kali ya, kayaknya menyatakan bahwa dirinya kayak membuat-buatkan mungkin ya, kayak ngomong ke orang-orang kalau aku udah hijrah mungkin gitu kali ya, gitu kan? yang nonton ya, sorry ya kalau misalnya kita nggak terlalu paham maksudnya. Cuman mungkin kalau itu validasi itu kan kayak kita bilang udah hijrah belum sih, validasi. Kalau misalkan secara ini sih emang secara niat pun kita udah harus tahu ya kayak gini tuh sebenarnya aku niatnya hijrah atau bukan sih, karena yang pasti perintah hijrah itu ada, kita emang harus selalu menghijrahkan diri kita karena kita, jadi itu udah pasti ada. Jadi sebenarnya kalau misalkan validasinya di hadapan Allah aja sih, kayak kalau di hadapan manusia itu Jatuhnya kayak enggak sebenarnya, ya merasa dirinya udah benar, terus kayak merasa dirinya tuh udah benar, jadinya makanya gitu mungkin ya. Mungkin intinya jadi kayak jangan pernah menganggap bahwa diri kita tuh sudah paling benar ya, bahwa diri kita tuh yang paling soleh. Soalnya ini kita harus merasa diri selalu kurang dari orang lain ya. Jadi jangan kalau ketika melihat orang lain kayaknya dia kurang di bawah aku deh imannya gitu ya. Jadi jangan ada sifatnya Karena di atas langit pasti ada langit, jadi jangan pernah melangit. iya, jangan sombong kok. Karena setan juga kan neraka karena apa? Iya. Semoga kita dijauhkan dari pertanyaan. Next, next aja deh. Ya, WhatsApp ya. Dari Ahmad Zandani, seberapa siap kamu setelah hijrah memimpin lingkungan kamu dan kamu memimpin lingkungan? Soalnya setelah hijrah pandangan kita dengan dunia sudah berbeda. Nah, pandangan dunia kita juga jadi berbeda juga. Jadi gimana tuh? Seberapa siap kamu menghadapi lingkungan? Iya, kamu hijrah. Kalau mungkin beda-beda ya setiap orang yang hijrah. Ada yang ketika hijrah itu langsung benar-benar kayak diomongin, wih udah hijrah nih, bla 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 bla. Emangnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai
pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini. Juga apalagi dari orang yang memang awalnya tuh misalkan jomplang banget ya, dia kayak asalnya belum ngerti banget gitu ya, tiba-tiba berubah 180 derajat ada gitu. Mungkin akan membuat kaget juga dengan lingkungannya. Cuman kalau aku sih kayak balik lagi dari kita sendiri niatnya buat apa kan niatnya tadi ya buat dapat ridhonya Allah, pengen cuma dinilai sama Allah aja. Jadi ya udah nggak usah terlalu peduliin apa omongan kata orang lain, ya kata orang lain. Kalau kita merasa ini yang benar, ya jalani, ya lakuin. Karena orang gak akan bertanggung jawab loh kita masuk ke neraka surga. Kayak itu kan gak mungkin. Karena yang mau bertanggung jawabkan itu kita kan. Jadi kayak udah kalau kita yakin apa yang kita jalani ini benar, kenapa kita harus takut? Kalau kita kan punya backupnya, punya support systemnya, apa terus sih kayak apa emang kalau misalnya kita berubah itu bagus. Jadi tanggapannya ya udah gini ya, seperlunya aja sih kalau menurut aku ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang menyakitkan ya tanggapi dengan biasa aja. Dan ketika ada tanggapan yang baik juga jangan terlalu meninggi kitanya. Jadi anggap itu apa ya, masukan juga ke kitanya jadi lebih baik. Ya bukan kalau bisa kita ikutin inspirasi itu inspirasi orang lain biar lebih apa ya, biar lebih lanjut ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Kayaknya enggak deh, udah cukup lagi. Oke, nah itu tadi nih alhamdulillah sharing kita bahasan dari kita berdua. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya sama teman-teman semua. Mungkin ada sedikit closing statement nih dari kita berdua. Kalau dari aku apa ya? Mungkin ketika kamu ingin berhijrah, ingin berbuat apa ya, ingin menjadi lebih baik lagi, kamu lihatin dulu dari diri kamu sendiri. Jangan sampai karena omongan orang lain kamu tuh jadi kayak jadi deh nanti aja deh nanti, karena omongan itu tuh kan karena omongan orang buat mendown ya. Jadi mungkin kita tuh gak bisa untuk omongan orang-orang, tapi kita bisa untuk buat minat kita pakai tangan kita. Jadi intinya ketika teman-teman mau berbuat baik, jangan sampai gagal karena orang lain. Jadi terus berbuat baik lagi untuk depannya ya. Kalau dari aku sih intinya adalah kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. So harus sesegera mungkin nih kita buat berhijrah, jangan menunda-nunda. Karena mungkin kalian pernah lihat nggak sih, aku bakal hijrah kalau misalkan nanti aku udah nikah, atau aku bakal hijrah kalau aku udah hidayah gitu kan. Tapi gimana kalau matinya besok? Atau matinya kita nggak ada yang tahu deh gitu kan. Sedetik, semenit, sejam kemudian kita apa yang akan terjadi sama kita gitu. Gimana kalau misalkan kita dipanggil pas kitanya lagi ya, atau bahkan ketika kita lagi maksiat sudah kan. Jadi harus ada diniatkan. Mungkin aku bukan dari detik ini, kita udah harus niatkan untuk hijrah. Karena katanya kan kalau misalkan diri kita udah punya niat untuk hijrah, maka Allah itu akan mengampuni ya. Kita udah mau tobat, Allah akan mengampuni dosa kita sebesar apapun gitu. Dosa kita akan Allah ampuni. Jadi itu sih jangan tunda-tunda. Dan buat yang udah hijrah pun terus istiqomah. Jadi kita ada bukti. Dan tambahan juga dari aku, karena Allah tuh bakal ngangkat derajat kita ketika kita ingin apa ya, berbuat lebih baik lagi, ingin membuat diri kita yang lebih baik lagi ya. Dan terus yang soal tadi juga, yang soal kita kan tidak tahu ya kapan kita mati, karena kita juga nggak tahu nih jodoh kita tuh kematian dulu ataupun kita dulu mungkin ya. Jodoh kita tuh kematian dulu ataupun dia. Betul. Jadi hijrah lagi. Sekian dulu ya dari kita. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah ngasih pertanyaannya di atas Muhammad Fasiron. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye.